Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Karbon. Di sini beranggotanya ada saya Aprilian Yunika dan teman saya Nafisa Putri. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama itu adalah pengertian siklus karbon. Siklus karbon adalah suatu aliran karbon yang melewati semua bagian di dalam sistem planet bumi, baik berupa tumbuhan, hewan, hingga manusia, dan proses terjadinya secara alami. Karbon merupakan unsur penyusun hampir seluruh makhluk hidup pada tubuh manusia. Unsur karbon menyusun sekitar 18%. Selain itu, aktivitas makhluk hidup juga membutuhkan karbon dalam berbagai bentuk. Di antaranya pada proses respirasi, makan, fotosintesis, transportasi, dan aktivitas lainnya. Proses perpindahan karbon dalam berbagai proses tersebut dinamakan siklus karbon. Siklus karbon juga dapat dikatakan sebagai siklus biokimia dan terjadi pertukaran karbon pada biosfer, hidrosfer, geosfer, hingga atmosfer bumi. Selain itu, siklus karbon merupakan suatu siklus penyimpanan dan juga perpindahan unsur karbon yang terjadi di antara udara, makhluk hidup, tanah, dan air. Siklus karbon dapat bermula dari unsur karbon di udara dalam bentuk karbon dioksida yang diserap oleh tumbuhan. Dalam proses fotosintesis, tumbuhan mengubah karbon dioksida bersama air menjadi karbonhidrat atau disebut dengan glukosa. Dalam proses selanjutnya, baik pada produsen maupun konsumen, glukosa dibentuk menjadi persenyawaan lain. Pada akhirnya, karbon dioksida akan dilepas oleh konsumen ke udara pada waktu bernapas. Produsen dan konsumen yang telah mati juga akan diurai oleh bakteri pengurai, sehingga dihasilkan karbon dioksida yang juga dikembalikan ke udara. Siklus karbon tidak hanya terjadi pada jaringan kehidupan di daratan, tetapi juga terjadi di perairan. Di laut, fotosintesis terjadi di area pertembus sinar matahari. Sebagian besar karbon ditemukan pada kerang dan binatang berkulit keras lainnya dalam bentuk kalsium karbon. Pada saat organisme tersebut mati, kulitnya terbenam dalam lumpur dan pasir sehingga terpencil dari kegiatan-kegiatan biologis. Melalui waktu yang panjang, beberapa deposit karbon tersebut menjadi bagian dari terumbu karang atau batuan terkubur, sementara yang lainnya terjadi bahan bakar fosil. Namun, siklus karbon tidak hanya memberikan manfaat, namun juga memberikan dampak negatif atau permasalahan lainnya. Salah satunya, tingkat kandungan karbon dioksida yang terdapat di atmosfer menjadi terlalu banyak. Tumbuhan yang berguna untuk mengubah karbon dioksida menjadi oksigen setiap harinya mengalami pengurangan. Hal ini terbukti dari banyak hutan yang hilang setiap tahun. Tidak heran jika kandungan karbon dioksida yang terdapat di atmosfer memberikan efek rumah kaca atau global warming. Hal itu disebabkan sinar UV tidak dapat dipantulkan kembali keluar atmosfer, justru terpantulkan ke dalam bumi kembali dan mengakibatkan peningkatan suhu bumi. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.